What? Ada iklan di video kita? Kita kan belum monetize. Dapat gaji nggak nih? Mungkin kalian sudah pernah dengar nih, kira-kira gosip apa sih yang lagi hot banget di kalangan para YouTuber akhir-akhir ini? Yes, itu dia. Kebijakan bahwa YouTube akan memasang iklan di semua video, termasuk di video milik konten kreator yang belum monetize. Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng Umi Dianti di sini di channel Dianti Aziz, sahabat YouTuber pemula. Mungkin kalian sudah pernah dengar nih, kira-kira gosip apa sih yang lagi hot banget di kalangan para YouTuber akhir-akhir ini? Yes, itu dia. Kebijakan bahwa YouTube akan memasang iklan di semua video, termasuk di video milik konten kreator yang belum monetize. Nah, kenapa sih Umi ngebahas ini gitu kan? Karena emang ini lagi hot issue banget di kalangan para YouTuber, baik YouTuber yang udah besar sampai YouTuber pemula. Di sini banyak banget pro dan kontra. Ada sebagian yang pro, ada yang kontra. Kenapa sih harus dipasangin iklan? Kita kan masih berusaha untuk monetisasi. Kalaupun ada iklan ya udah, berarti kita harus dapat penghasilan. Nah, sebagian tuh ada yang ngomong kayak gitu. Terus ada juga yang bilang gini, rugi dong video kita gitu kan, kreativitas kita dipasangin iklan tapi nggak dapat penghasilan apa-apa. Nah, terus ada juga nih suara-suara yang bilang kayak gini, enak banget nih YouTube mau nguasain semuanya, penghasilan mau diambil semua sama dia gitu guys. So, tanpa bertele-tele langsung aja ya kita kupas mengenai isu ini. Nah, di bulan kemarin, November 2020, YouTube itu mengeluarkan berita seperti ini. Inilah yang membuat heboh di kalangan para YouTuber. Ini informasi valid banget, Umi juga dapatnya dari YouTube langsung, karena kemarin ini heboh banget. Sampai di beberapa komunitas YouTuber yang Umi ikutin itu getol banget tuh ngebahas hal ini terkait pro dan kontra. Di sini bisa dilihat ya, ini dari officialblog.youtube, jadi ini rilisnya dari YouTube langsung. Dan Umi mencari informasi ini di support.google.com untuk YouTube ya. Apakah ini benar atau hanya isu belaka? Ternyata Umi diarahkan untuk masuk ke blognya YouTube ini sendiri. Jadi di sini sudah jelas kebijakan barunya. Umi bacakan lagi ya. Di sini memang dalam bahasa Inggris. Nanti Umi coba bacakan terjemahannya sedikit demi sedikit. Memang kurang komplit dari terjemahan Umi. Mohon kalian lengkapi dan tulis di kolom komentar ya. Umi berusaha semaksimal mungkin menerjemahkan ini sesuai dengan apa yang Umi tangkap. Oke, Umi lihat contekan dulu. Nah, di sini dari judulnya aja udah kelihatan ya. Update to YouTube Term of Service. Pembaharuan persyaratan layanan YouTube. Terus ada keterangan tanggal tuh 18 November 2020. Lalu isinya bagian pertama Umi coba translatein sambil Umi baca ya. Nah, di sini menjelaskan kami memperbaharui persyaratan layanan kami secara berkala. Jadi memang YouTube itu secara berkala akan terus melakukan pembaharuan terhadap kebijakan-kebijakan layanan mereka. Karena memang mencari formulasi yang terbaik yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak YouTube maupun dari pihak konten kreator. Terus selanjutnya intinya di sini, mulai hari ini kami memunculkan persyaratan layanan yang diperbaharui di Amerika Serikat. Nah, jadi mulai November itu ini udah diterapkan guys di Amerika Serikat, tapi belum di negara-negara di luar Amerika Serikat. Selanjutnya, persyaratan baru ini akan berlaku di negara-negara di luar Amerika kemungkinan di pertengahan tahun 2021. Harap baca persyaratan yang diperbaharui dengan cermat, termasuk perubahan-perubahan berikut. Nah, ini poin-poinnya. Oke, kita masuk ke poin pertama. Poin pertama itu mengenai tidak diizinkannya kita untuk mengambil informasi apapun melalui YouTube kecuali diizinkan. Jadi tidak boleh mengambil informasi tentang orang lain di YouTube gitu ya istilahnya. Lanjut kita ke peraturan yang kedua. Nah, ini yang paling getol dibahas dan dibicarain di kalangan para YouTuber. Isu ini, tapi bukan isu ya, karena YouTube udah konfirmasi nih. Oke, langsung aja Umi bacain. Iklan sekarang dapat muncul di video dari channel yang
tidak terdaftar sebagai YouTube Partner Program atau YPP. Nah, artinya ini adalah konten kreator yang baru, yang pemula, yang belum monetize. Itu adalah channel yang belum bergabung sebagai YPP. Lanjutannya, kami akan menempatkan iklan secara bertahap pada semua video. Ini adalah bagian dari investasi kebijakan kami dari solusi terbaru yang membantu pengiklanan secara bertanggung jawab, memanfaatkan YouTube secara penuh untuk terhubung dengan pemirsa dan mengembangkan bisnis pengiklanan untuk terus memiliki akses penuh ke kontrol kesesuaian dari platform kami. Oke, selanjutnya, selama 3 tahun terakhir, kami meningkatkan kemampuan kami untuk mengidentifikasi penempatan yang sesuai untuk pengiklanan, sebagian dengan bekerja sama dengan mitra periklanan dan organisasi industri kami. Dan yang selanjutnya, terakhir, karena channel ini tidak tergabung dalam YPP, tidak akan ada bagi hasil kreator. Nah, kan? Karena channel-channel baru yang belum monetize itu belum termasuk dalam YPP, maka walaupun video-videonya itu ada iklan, nantinya itu tidak akan mendapatkan bagi hasil. Jadi penghasilan dari iklan yang ditempatkan di video-video kita atau video-video channel yang belum termonetisasi, itu penghasilannya semua masuk ke pihak YouTube. Tapi di sini YouTube menekankan seperti ini. Tetapi, kreator tetap dapat mendaftar ke YPP setelah memenuhi kriteria kelayakan yang sama. Artinya, kita masih tetap bisa mengajukan channel kita untuk monetize setelah memenuhi persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Lalu, untuk poin terakhir, ini hanya membahas mengenai kebijakan pajak yang sudah diterapkan di Amerika Serikat. Nah, dari informasi YouTube ini sendiri sudah jelas banget kan, ini peraturan yang akan diterapkan di luar Amerika itu pertengahan tahun depan, termasuk Indonesia artinya. So, menurut pendapat Umi secara pribadi, Umi sih nggak terlalu masalah ya dengan isu ini atau dengan berita ini. Umi tidak terlalu ambil pusing, karena menurut Umi, YouTube sudah berbaik hati nih menyediakan platform yang bisa kita gunakan untuk berkreativitas. Lalu ketika YouTube mau memasang iklan di setiap video-videonya kita yang ada di platform mereka, menurut Umi itu sah-sah aja. YouTube bebas melakukan apapun, YouTube bebas menerapkan kebijakan apapun terkait platform mereka. Lalu kita sebagai konten kreator, apa yang bisa kita lakukan, ya kan? Ya, kalau Umi secara pribadi, Umi tidak mau ambil pusing nih dengan segala isu-isu yang ada, daripada Umi membuang-buang energi untuk memikirkan hal yang sudah pasti akan diterapkan, dan itu juga tidak merugikan banget, tidak merugikan kita banget gitu. Ya lebih baik Umi fokus memperbaiki kontennya Umi, memperbaiki channelnya Umi, bagaimana caranya agar channel Umi ini bisa berkembang, dan bagaimana caranya channel Umi ini bisa mendapatkan posisi yang terbaik juga di kalangan para YouTuber yang sudah besar gitu. Umi akan berusaha terus menerus agar channel Umi ini mendapatkan posisi di YouTube. Nah, ini sih menjadi pemicu gitu, menjadi trigger buat Umi untuk terus berkreativitas. Karena simpelnya tuh gini, Umi sudah berusaha untuk berkreativitas, sudah membuat video yang baik, sudah mengupload ke YouTube. Kemudian YouTube memasang iklan di video-video Umi, sementara Umi belum monetize. Umi tidak mendapat penghasilan nih dari iklan yang dipasang di videonya Umi. Nah, karena sudah adanya iklan di video Umi, itu yang membuat Umi semakin semangat nih ngejar persyaratan untuk mendaftar YPP 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Gimana caranya? Perbaiki konten, perbaiki channel, supaya ketika persyaratan terpenuhi, Umi bisa mendaftar ke YPP dan akhirnya Umi mendapatkan haknya Umi. Seperti itu. Jadi tetap bisa dapat penghasilan ya. Beda kalau misalnya YouTube mengeluarkan kebijakan baru, akan menempatkan iklan di channel-channel baru, tapi ternyata sudah tidak ada lagi persyaratan YPP dan kita tidak bisa mendaftar YPP. Nah, itu yang baru
Umi rasa itu akan merugikan banget bagi kita para konten kreator, ya kan? Tapi di sini YouTube sudah berbaik hati banget nih, udah mengapresiasi kita, udah mau menyediakan platform secara gratis, kita udah bisa nebeng secara gratis, menampilkan kreativitas kita di platform mereka. So it's okay lah kalau mereka mau pajang iklan di videonya kita. Toh nanti kalau udah monetize juga kita dapat penghasilan dari kreativitas kita. Bener nggak? Kalian setuju nggak dengan pendapat Umi? Nah, oke. Pro dan kontra itu biasa ya. It's okay, no problem. Untuk kalian semua, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian pihak yang pro atau kalian pihak yang kontra? Kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa sambil diskusikan. Oke? Ini mengajak kalian, yuk be smart untuk memikirkan hal yang lebih kreatif lagi dari ketimbang kita getol-getol nih, adu-adu argumentasi yang ya nggak berdampak banget bagi YouTube dan pasti akan diterapkan juga. Oke guys, segitu tadi tanggapan Umi terkait kebijakan baru YouTube yang akan diterapkan di tahun 2021. Sampai jumpa di video-video Umi berikutnya. See you!